ngadu sama Allah, ngobrol sama Allah, doa. Doa itu bahkan bisa mengubah takdir. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Tidak ada satupun yang paling tahu kegelisahan, kesedihan, kegalauan hati kita melebihi Allah. Dialah Allah, wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mau terus dengerin kita, dan yang paling ngertiin kita. Ini kunci keajaiban yang kedua, kawan-kawan sekalian. Mengadu. Masalahnya kita tuh kadang-kadang sering berdoa. Saya sering kok berdoa, tapi kita kadang-kadang berdoanya nggak pakai rasa. Padahal kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, insya Allah ini hadis sahih. Tanyakan ustadz-ustadz Anda. Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah nggak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kita seringkali berdoa mulutnya doang, tapi hatinya nggak ngikut. Ya, berdoa tapi nggak pakai rasa. Saya berdoa kok mas. Yang kedua, seringkali kita berdoa tapi tergesa-gesa. Makanya kata Rasulullah begini dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Kata Rasulullah begini, setiap hambanya Allah itu doanya pasti dikabulin selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah dia berdoa, tapi setelah berdoa ngomong gini, mana. Itu tertolak tuh. Ya. Karena dalam kalimat itu ada sebersit suuzon gitu. Jadi doanya, mengadunya itu bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul pakai rasa. Dengan rasa hina, dengan rasa butuh. Gitu ya. Nah kuncinya nih, saya bocorin kuncinya. Tadi udah saya sebut, doa yang powerful itu doa yang dengan, kata Imam Ibn Athaillah lagi-lagi ya, dengan rasa hina dan rasa butuh. Gitu. Jadi makanya kenapa kita dianjurkan oleh para ulama kalau kita doa diawali dengan istighfar dulu. Dengan istighfar itu harusnya hadir rasa hina, ya Allah hamba ini banyak dosa, ya Allah hamba ini banyak lalainya, ya Allah hamba ini banyak munafiknya, ya Allah. Tapi ya Allah, kepada siapa lagi hamba meminta kalau bukan kepadamu, ya Allah. Ada rasa hina di situ, ada rasa butuh, ya Allah hamba butuh engkau tolong, hamba butuh engkau tolong, ya Allah. Nah itu dua rasa yang membuat doa seorang hamba itu bertenaga. Gitu. Makanya kenapa doa orang kepepet itu powerful, karena biasanya kalau doa orang kepepet rasa butuh itu muncul, bener nggak? Kadang-kadang kita perlu dibikin kepepet dulu, ya baru tuh muncul rasa butuh sama Allah, baru rasanya dapet, ya gitu kawan-kawan. Dan nggak usah khawatir, tugas kita ngadu aja. Allah itu makin banyak kita minta, Allah tuh makin seneng. Justru malah kalau kita nggak mau minta, itu bisa-bisa dicap jadi hamba yang sombong, gitu. Ya. Nah, bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, untuk urusan tali sandal yang putus aja ngadu sama Allah. Pernah nggak Pak Bu, sandal putus nih, terus kita ngangkat tangan, ya Allah sandal hamba putus ya Allah. Nah, ini hadis sahih nih. Tanyakan ustadz-ustadz Anda. Ini sabdanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi untuk urusan sandal yang putus aja ngadu sama Allah, sampai hal sekecil itu. Mau ngapa-ngapain tuh ngadu sama Allah. Apalagi masalah curhat. Kalau kita mau curhat, dialah Allah sebaik-baiknya tempat curhat. Kalau kita mau caper-caper sama Allah aja, dia maha melihat, maha mendengar, maha sempurna bahasannya, maha detail. Capek kita caper sama orang. Ya, dialah sebaik-baiknya tempat curhat. Dia mau dengerin kita. Dia selalu ada. Kita yang nggak datang. Ya, dia selalu ada. Kita yang nggak datang. Gitu ya. Aku hadir tapi engkau lupa datang. Gitu kata Maulana Rumi dalam syairnya yang begitu indah. Allah datang, Allah hadir, kita yang nggak datang seringkali. Gitu ya. Jadi doa itu harus disertai dengan rasa baik sangka,
husnuzon gitu ya, dan juga etika adab yang indah. Makanya kalau kita pelajari kisah-kisah para nabi itu doanya indah-indah gitu. Masya Allah. Iya. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Dan Allah udah jamin kok. Allah udah jamin udhu'uni astajib lakum. Walaupun kita serahin aja sama Allah, tugas kita kan hanya minta. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Allah kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Ya. Yang kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling baik. Atau yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah tolak keburukan yang harusnya menimpa kita. Teman-teman udah minta aja. Semakin banyak minta, Allah tuh seneng. Allah semakin banyak hambanya datang, semakin banyak hambanya minta, Allah makin seneng. Itulah bedanya Khalik sama makhluk. Kalau kita kan semakin banyak diminta semakin jengkel ya. Ada orang datang minta, pertama oke, kedua ya oke lah, ketiga mulai sebel, keempat mulai jengkel. Itulah manusia. Tapi kalau Allah makin sering kita datang, Allah makin seneng. Itu tanda bahwa kita butuh gitu. Kemana siapa lagi kita meminta kalau bukan kepada Allah. So itu kunci keajaiban yang kedua, kawan. Makanya di PPA kita kan belajar juga nih bagaimana menerima, bagaimana mengadu gitu ya.